17 Agustus adalah sebuah tanggal yang sakral bagi bangsa ini. Hari ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tahukah kalian, lagu yang selalu kita dengar pada saat upacara bendera adalah hasil karya seorang pahlawan nasional, W.G. Rudolf Supratman, atau yang lebih dikenal dengan W.R. Supratman. W.G. Rudolf Supratman lahir pada 9 Maret 1903 di Jatinegara, Jakarta. Ia adalah anak dari pasangan Jumenus Senen Sastrosoharjo dan Siti Senen. Ayahnya merupakan seorang sersan di Kniel, pasukan kolonial Belanda. Sebagai seorang anak serdadu Belanda, hidup W.G. awalnya tampak biasa saja. Namun, hidupnya berubah ketika ia kehilangan ibunya pada usia 9 tahun. Setelah itu, W.G. dibawa oleh kakaknya, Rukiem, untuk tinggal bersama suaminya, Van Eldik, di Makassar. Van Eldik adalah seorang staf militer Belanda, tetapi ia juga memiliki bakat luar biasa dalam musik. Dari dialah, W.G. mengenal dan mulai jatuh cinta pada musik. Van Eldik, yang memberinya nama tambahan Rudolf, menjadikan namanya W.G. Rudolf Supratman, nama yang kita kenal hingga sekarang. Masa sekolah W.G. di ELS, salah satu sekolah elit di masa itu, tidaklah berjalan mulus. Sebagai pribumi, ia mengalami diskriminasi sosial yang menyebabkan dirinya dikeluarkan dari sekolah. Pengalaman ini membuat W.G. termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikan meskipun di sekolah lain. Tiap hari setelah pulang sekolah, ia sering melihat Van Eldik bermain biola. Dan dari situlah ketertarikannya pada musik muncul. Dibimbing oleh Van Eldik, hingga setelah 3 tahun ia benar-benar menguasai alat tersebut. Setelah lulus sekolah, W.G. memulai karir sebagai guru. Namun, karir tersebut tidak bertahan lama. Ia kemudian bekerja di kantor advokat Belanda, dan pada waktu yang sama juga, ia bermain di band jazz bersama Van Eldik. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada kegelisahan yang terus menghantui hatinya. W.G. tidak bisa melupakan diskriminasi yang pernah ia alami. Ia mulai sadar bahwa sementara dirinya hidup nyaman, bangsanya justru terpuruk di bawah penjajahan bangsa asing. Pengalaman ini membuat W.G. merenung. Ia merasa bahwa hidupnya harus memiliki arti yang lebih besar. Ia terinspirasi oleh gagasan nasionalisme yang berkembang pada masa itu. W.G. merasa bahwa musik bisa menjadi alat untuk berjuang demi bangsanya. Ia terinspirasi oleh lagu-lagu revolusi dari Prancis yang sering ia dengar. Lagu-lagu yang membangkitkan semangat juang rakyat dan menyatukan mereka untuk melawan penindasan. Sebelum berangkat ke Batavia, Van Eldik memberikan biola berharga sebagai hadiah terakhirnya kepada W.G. Dengan biola itu, W.G. pergi ke Batavia dan bekerja sebagai jurnalis. Meskipun hidup penuh tantangan, W.G. terus berusaha untuk bertahan. Saat mendapat tugas meliput Kongres Pemuda pertama, W.G. memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamati aspirasi dan gagasan nasionalis yang berkembang di kalangan pemuda Indonesia. Dan dari situlah, ia semakin terinspirasi dan merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih besar untuk perjuangan bangsanya. Pada Kongres Pemuda kedua, W.G. memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Ia memainkan lagunya dengan biola. Lagu ini disambut dengan antusias. Dalam sekejap, Indonesia Raya menjadi simbol perjuangan nasional, sebuah lagu yang menyatukan semangat pemuda-pemudi Nusantara. Namun, kepopuleran lagu ini dianggap sebagai ancaman terhadap lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Pada tahun 1930, Gubernur Jenderal de Graaf melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan dimanapun. Ia sering dipanggil oleh pihak kolonial dan diinterogasi tentang lagunya. Meskipun begitu, W.G. tidak menyerah. Ia terus berjuang melalui musik. Ia harus berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari pengawasan polisi kolonial. Pada akhirnya, W.G. kembali ke Surabaya dan tinggal bersama kakaknya, Rukiem. Pada tahun 1938, ia ditangkap saat menyiarkan lagu ciptaannya. Setelah dibebaskan, kesehatannya semakin memburuk. Dalam kondisi yang semakin lemah, W.G. dirawat oleh kakaknya di rumah. Hingga akhirnya, ia meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. 7 tahun setelah kematiannya, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada hari itu, lagu Indonesia Raya yang ia ciptakan dikumandangkan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada W.R. Supratman pada tahun 1971.
Selain itu, tanggal kelahirannya 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional sejak tahun 2013. W.R. Supratman adalah bukti nyata bahwa perjuangan tidak selalu membutuhkan senjata, dan hari ini kita adalah saksi bahwa perjuangannya tidak sia-sia.